Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, kalau orang tua yang bijak atau seorang dokter yang bijak, ketika anaknya ingin diimunisasi, pasti seorang dokter akan memanggil anaknya dengan panggilan yang sangat manja. Sini nak, sini sayang, mari kita imunisasi. Ketika wajah anak itu tidak berubah dipanggil sayang dan dia merasa takut, kemudian ayah dan atau dokternya akan mengatakan, tenang nak, teman-temanmu yang sedang main di luar sana juga sama diimunisasi. Nanti kalau setelah diimunisasi, kamu bakal sehat dan bisa bermain lagi, apapun penyakit tidak mungkin bisa akan hinggap di tubuh kamu. Begitulah kira-kira perumpamaan Al-Quran ketika berbicara tentang ayat puasa. Bagaimana Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika dipanggil beriman, para sahabat-sahabat waktu itu dalam keadaan senang. Tapi lihat berikutnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Langsung ketakutan mungkin. Tetapi lihat kalimatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tetapi kewajiban ini bukan hanya kamu yang dikenakan, dan orang-orang dulu juga terkena akan wajibnya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa, artinya orang yang kuat. Karena takwa terambil dari kata waqayaki wiqayatan, artinya menjaga sesuatu yang bisa kita jaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk apa kalau gitu puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kita yang tadinya biasa menjadi lebih tinggi. Yang dari kualitas beriman menjadi kualitas bertakwa. Oleh karena itu kalimatnya la'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa, tentunya kita memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Di dalam kitab salah seorang penulis bernama Syekh Zainuddin Ibn Ali bin Ahmad, beliau katakan pada kitab Hidayatul Adhkiya ila Thariqil Auliya, di situ dia mengatakan bahwa dulu orang-orang yang sedang berpuasa itu pasti akan mengalami proses pendewasaan spiritualnya. Contoh, diceritakan dalam buku-buku seperti Muhammad Taqi Falsafi, ada buku yang berjudul At-Tiflu Bainal Wiratha wa Tarbiyah. Anak antara diwariskan dan antara dididik. Di situ disebutkan bahwa hunaka, di sana disebutkan akan ada suatu perkembangan yang akan berubah-ubah. Baru-baru bisa jadi dia kebutuhannya hanya sebatas hal-hal yang konkret kelihatan, tetapi nanti dia akan berubah menjadi kebutuhan yang menjadi abstrak. Contoh, seorang anak bisa jadi pertama kali berpengalaman hanya di seputar mulutnya. Itu disebut dengan periode oral. Kemudian ketika lagi dikasih makanan atau dikasih apapun, itu akan dimasukkan ke mulutnya. Kenapa? Karena pengalaman anak itu di saat dia ketika dekat dengan ibunya, ketika nyusu dengan ibunya. Tapi lama-kelamaan ketika sudah dewasa, dia akan mengalami kenikmatan ketika mengeluarkan sesuatu di bagian tubuhnya. Itu disebut dengan fase anal, ketika mengeluarkan kotorannya. Yang berikutnya untuk menjenjang ke dewasa yaitu fase yang disebut dengan genital. Nah, ketika masuk bulan puasa, itu sebenarnya puasa secara tidak langsung mengajarkan kita untuk meninggalkan fase-fase yang disebutkan
oleh para psikolog tadi, yaitu fase oral, fase anal, dan fase genital, kepada fase yang lebih abstrak. Seperti orang semakin dewasa, dia akan suka informasi, akan menyukai, ingin menyampaikan informasi, menyerap informasi. Tidak selalu yang bersifat konkret, tapi yang bersifat ke abstrak. Puasa juga begitu, mengajarkan demikian. Ingin meninggalkan periode oral, mulut. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak mengalami kedewasaan. Dari kecil sampai besar hanya sibuk membicarakan seputar oral. Kita lagi jalan tiba-tiba dia mengatakan, yang enak makan nih. Jadi seputar mulut. Nanti ada yang mengatakan bahwa dia mengumpulkan kotoran-kotoran yang disebut tadi oleh para psikolog dulu, disebut oleh seperti contoh Sigmund Freud itu pernah mengatakan bahwa segala bentuk harta yang kita miliki itu adalah kotoran yang dikumpulkan oleh kita. Yang menarik, ternyata di Islam ketika mengatakan atau menyebutkan harta disebut juga sebagai kotoran. Kita mengeluarkan zakat berarti kita membersihkan kotoran kita yang kita punya. Ada orang-orang tertentu, saya pernah berkunjung ke rumahnya, dia memiliki jam yang besar, terbuat dari Belanda katanya. Banyak betul, ternyata 1 jam pun tidak ada yang bisa digunakan. Saya katakan, untuk apa ini jam? Oh, jam ini yang penting milik saya. Ini yang disebut dengan pola pemilikan, yang menurut Sigmund Freud katakan bahwa orang ini kalau terlalu cenderung kepada hal-hal yang bersifat kotoran, orang ini mengalami fiksasi. Sekali lagi, Ramadan mengajarkan kita agar kita berkembang kepribadian kita, menuju kepada derajat yang tertinggi. Yang kedua, bahwa untuk meningkatkan kualitas tertinggi kita, kita diingatkan supaya mengingat tentang kematian. Mengingat kematian. Orang yang cerdas adalah ketika memikirkan bagaimana persiapan untuk menuju kematian. Kalau kita andaikan diajak ke luar negeri, kita harus tahu dulu apa yang harus kita bawa. Kita harus tahu dulu di sana akan musim apa. Kita harus tahu dulu apa yang kita perlukan di sana. Orang yang akan berangkat menuju kematian, dia harus mempersiapkan dan harus tahu apa yang harus dibawa nanti. Oleh karena itu Nabi SAW dalam riwayat hadis At-Tirmidzi wal Baihaqi mengatakan, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang rendah kepada dirinya dan kemudian mempersiapkan untuk menuju kepada kematian. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih orang tidak pernah mau berbicara tentang kematian? Yang pertama, mungkin karena kebodohannya. Dianggap bahwa kematian itu selesai dari segala urusan. Yang kedua, bahwa kematian itu dia tidak ingin berbicara tentang kematian karena khawatir ketika dia berbicara tentang kematian, giliran dia yang nanti akan mati. Padahal tidak demikian. Padahal Al-Quran mengatakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan kematian dan tidak bisa ada yang mendahulukan kematian yang telah ditentukan sama kami. Jadi kita tidak bisa mengatakan, coba dia minum obat ini, pasti selamat. Coba ketemu dokter ini, pasti dia akan panjang usianya. Tidak bisa. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dan yang ketiga, orang tidak pernah berbicara ingin tentang kematian adalah khawatir bahwa dia sudah tidak bisa menikmati nikmat dunia lagi. Oleh karena itu, dengan mengingat kematian dan berpuasa, semoga pribadi-pribadi kita akan meningkat menjadi pendewasaan spiritual. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.